Hai guys, perkenalkan gue Feby dan ini sepupu gue Bella. Kita dari Kisah Akhir Pekan. Ya, kita di sini mau ngapain nih, Bel? Kita di sini mau berbagi cerita dari kisah nyata kita tentang kita sering melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Tapi yang pertama kali kita mau ceritain dulu itu adalah pertama kalinya banget kita bisa ngelihat makhluk tak kasat mata itu kayak gimana sih? Apa sih yang kita lihat? Nah, itu yang mau kita ceritain dulu nih. Betul. Pertama-tamanya. Jadi untuk awal-awal ini kita mau cerita awalnya banget gimana sih, umur berapa sih gitu. Dimulai mungkin dari gue ya. Kalau gue sendiri pribadi sadarnya banget itu pas sekitar kelas 1 atau 2 SD kayaknya deh. Waktu itu posisinya gue lagi pulang kampung di kampungnya bokap gue di salah satu daerah di Jogja. Nah pada saat itu nyokap gue sama bokap gue itu memutuskan untuk tidur di halaman rumahnya itu kan jadi bentuknya kayak rumah Jawa gitu ya, agak panggung gitu. Nah yang terasnya itu lumayan gede. Nah jadi kita memutuskan malamnya tiduran di sana sampai pagi, gelaran kasur, tikar dan lain sebagainya gitu kan. Nah jadi itu posisinya kan tidur nih di depan di teras rumah, dan pada saat bangun pandangan gue lurus kan ke depan. Emang itu pekarangannya lumayan besar sih, namanya orang-orang zaman dulu lah di Jogja, rumahnya kan pekarangan besar-besar ya. Pas gue bangun di sana ada ayam-ayam kecil-kecil lagi pada main-main lah, biasa tuh ayam-ayam kan ya pagi-pagi habis dikasih makan. Posisinya itu masih gelap. Terus tiba-tiba gue ngeliat kok ada anak kecil main sama ayam, dan yang bikin anehnya itu anak kecilnya segede ayam setinggi apa sih? Ya udah setinggi ayam itu. Terus gue bilang sama nyokap gue, wah itu ada anak kecil main sama ayam. Kata nyokap gue, mana anak kecil sih Bi, itu cuma ada ayam aja. Itu ada anak kecil main sama ayam, mana, ya udah biarin aja gitu kata nyokap gue. Terus kata gue ngejelasin lagi, masa anak kecilnya segede ayam sih mah main sama ayam. Terus nyokap gue diem aja, nggak ngejelasin apa-apa. Udah pertama kalinya gue ngerasa di situ. Dan ada beberapa kisah-kisah selanjutnya. Nah kalau lu sendiri gimana nih Bel, pertama kalinya? Iya. Jadi kalau gue pertama kali banget gue bisa ngeliat tuh, sebenarnya dulu tuh gue kayak suka ngecengin sepupu gue, ngecengin si Bibi. Nah, Kayak karma. iya, kayak untung aja aku nggak bisa lihat kan, jadi kayak gue nggak perlu takut gitulah. Nah ternyata pas gue kelas 4 SD gitu, atau sekitar kelas 5 SD, ya kelas 4 SD ya, itu jadi gue kan ngontrak di salah satu rumah. Jadi gue ngontrak sama bokap nyokap gue dan sama oma gue di situ, kita berempat. Terus emang dulu kan gue kayak sering main-main gitu bareng-bareng tetangga-tetangga, gimana sih namanya juga anak SD, lagi demen-demen main. Nah oma gue tuh emang udah bilang sama gue kayak jangan sampai kalau misalnya pulang dari main tuh pas maghrib, sebelum maghrib udah harus sampai di rumah. Iya kan, pamali ya katanya. Cuman dulu cuman gue batu tuh kan, gue pulang maghrib terus itu posisinya awal-awal tuh gue kayak di dalam kontrakan itu ada 3 petak gitu. Awalnya tuh depannya tuh ada ruang TV, di tengah-tengahnya tuh ada kamar, dia model kamarnya tuh ada pintunya gitu. Nah di sini tuh ada kayak lorongnya sampingnya. Nah lorong itu menuju ke kamar mandi. Nah kamar mandi kan, jadi gue tuh suka lihat dari pintu yang kebuka sedikit, kayak ada oma gue lewat, bokap gue lewat, nyokap gue lewat. Padahal pas gue teriakin nyokap gue, oma di mana ya, mah? Ada nih lagi nonton TV sama mama. Lah, kan gue aneh ya. Jadi menyerupai gitu. Iya, gue bingung banget kayak, lah
apa sih, cuman gue positive thinking kan, enggak orang gue nggak bisa kok kayak gitu. Terus pas gue udah mulai menstruasi tuh dapat pertama kali. Nah terus gue abis main, gue pulang maghrib tuh, gue mandi. Jadi pas gue mandi itu, pas gue kan dulu kalau keramas tuh selalu menghadap ke atas ya, dengak gitu, dengak. Pas gue lagi ngambil gayung terus air, pas mau keramasin basahin rambut, terus kayak gue ngeliat sosok serem banget. Sosoknya tuh kayak hitam, dari ujung kepala sampai ujung kakinya hitam, terus kayak pakai jubah, rambutnya kayak yang kusut, matanya merah. Genderuwo dong, kayak genderuwo gitu ya. Kayaknya sih gitu, orang-orang pada bilang kayak gitu. Jadi kamar mandi gue tuh kan atasnya kosong, atasannya baru kayak seng gitu. Nah terus dia tuh lagi kayak nemplok, kayak cicak gitu, kayak gini. Horor Jadi banget pas sih. gue lagi keramas gini, terus dia lagi kayak gini, jadi gue liat-liatan sama tuh Miss Ginda. Itu ayah. Tapi di situ gue adanya kayak, kok gue diem aja ya, gue nggak teriak, gue nggak cabut, gue lanjut mandi. Kayak gue bingung kenapa ya, Terpaku gitu ya. iya. Dari situ kayak, ya berarti gue udah tahu alasan oma gue nih kenapa nggak boleh mandi setelah maghrib atau mas maghrib. Terus semenjak itu gue jadi bener-bener nurutin kata oma gue. Dari situ gue langsung kayak jadi sensitif gitu. Ternyata karma, karena dulu kecengin dia. Nah itulah pertama kalinya Bella pertama kali bisa ngerasain lihat-lihat hal yang seperti itu ya guys. Terus menurut lo ada nggak cerita yang menurut lo paling sampai saat ini yang pernah lo alamin yang paling serem menurut lo? Yang paling serem ada sih banyak, cuman Salah satunya coba, Salah satunya- yang paling nanti berikutnya mungkin kita bikin beberapa segmen ya, terpisah-pisah. Ada beberapa cerita banyak nih kayaknya. Gue juga ada salah satu yang gue tahu dan itu serem banget, pernah gue diceritain sama dia, itu serem banget sumpah. Dan sekarang gue mau nanya dulu nih, yang paling serem menurut lo tuh yang mana? Dan boleh diceritain. oh iya, boleh ada inget. Yang paling serem tuh waktu itu apa ya, gue pernah nginep sama teman-teman di deket rumah gue. Cuman itu kayak semacam kosan yang disewain per hari juga, Di daerah mana tuh? di daerah Bekasi. Oke. Terus di situ emang gue tuh kayak masuk ke kamarnya itu, nginep sama teman-teman gue itu pas tengah malam. Jadi pas tengah malam itu mungkin sekitar jam 1 atau 2-an lah ya. Itu gue tuh baru ngubungin si penjaga kosannya itu. Itu kayak disewain perharian gitu kan. Jadi ada di situ ada gue, ada teman gue si, dan satu lagi. Nah terus udah tuh kita masuk kamar. Jadi tuh kosannya modelannya tuh kayak ada beberapa bangunan. Jadi kayak ada 4 bangunan atau 5 bangunan, gue lupa. Dan gue itu dapat yang di paling belakang sebelum terakhir. Nah di situ pas gue sampai, emang hawanya kayak udah gak enak gitu loh, kayak ngerasain apa gimana gitu, gak nyaman. Tapi gue positive thinking aja ya, soalnya kan gue gak ngeliat apa-apa juga waktu itu. Cuman gak lama gue ke toilet bersih-bersih, terus gue tidur. Teman-teman gue juga pada tidur. Jadi kan gue baru tidur kira sejam ya. Terus gue kayak mimpi gitu, gue mimpi ada anak kecil sekitar 4 tahunan. Anak kecilnya ganteng ya, cowok. Terus rambutnya kayak yang agak ponian gitu. Terus badannya putih, pakai celana pendek, pakai kaos warna hijau. Terus gue inget dia tuh kayak ngomong di kuping gue, kayak ngebisikin gue. Dia bilang kayak gini, kamu takut gak sama aku? Nantangin ya. Dia bilang gitu sama gue. Cuman gue masih ngerasa mimpi tuh, Bi. Terus dia gue bilang gini, gue diem pertamanya. Terus dia bisikin gue lagi, dia ngomong, sekarang kamu masih takut gak sama aku?
Terus gue jawab, enggak lah, kan aku punya Tuhan. Heeh. Gue bilang gitu dong, so iya banget kan, gue berani banget kayak. Terakhir dia bener-bener kayak nemplok di tengah-tengah gitu, Bi. Hmm. Jadi dia kayak di samping gue, Heeh. terus dia di kuping gue ini kayak ada nafasnya, terus panasnya tuh berasa. Heeh. Dia ngomong gini, sekarang udah takut belum? Dicoba Sumpah, terus gue tuh ya, merinding. dicoba terus ya. Sumpah gue merinding, sumpah. Terus Gue langsung bangun. Terus gue bangun, gue penasaran kan, mana sih ini anak kecil, dia iseng banget ya kan. Gue lihat-lihat nggak ada. Terus akhirnya hawanya udah makin gak enak, perasaan gue makin gak enak. Badan gue tuh kayak mau dimasukin gitu gak sih? Kayak dia kayak mau masuk ke dalam badan gue. Kayak udah setengah badan gue sakit, cuman gue berusaha ngelawan. Terus akhirnya gue bangunin teman-teman gue. Itu bener-bener pertama kalinya gue ngerasa kayak gue merinding sampai kepala. Terus teman gue bangun kayak kaget gitu, dan mereka tuh kayak nggak mikir yang kalau misalnya ada yang kayak gitu-gitu gitu loh. Mereka kayak mikirnya mungkin gue nggak nyaman aja, apa nggak enak aja, apa disuruh nyokap gue pulang apa gimana lah. Terus gue minta buru-buru. Begitu gue keluar kamar, itu badan gue langsung mendingan banget. Daripada gue di dalam kamar itu bener-bener berat banget, kayak gak enak banget deh pokoknya. Gue ngerasain kayak emang ada yang pengen masuk gitu, karena kan sebelumnya gue juga udah pernah kayak gitu kan. Terus akhirnya gue jalan turun, baru keluar dari kosan. Terus teman-teman gue nanya, emang ada apaan sih, masih ngantuk banget ya pasti, udah baru tidur sejam. Akhirnya gue ceritain, ya malas iseng, kata gue gitu kan. Iseng apaan sih? Iya, ada anak kecil gangguin gue. Hah, anak kecil? Maksudnya hantu? Ya iya, terus itu gue merinding sampai kepala, sumpah. Terus gue ceritain, terus kayak mereka juga kayak langsung auto ikutan merinding. Itu kira-kira jam berapaan? Pas kejadian gue dibisikin itu udah pagi sih, Bi, kayak jam 6-an lah. Udah lumayan itu. Udah ada matahari kok, udah ada matahari. Sumpah itu serem banget sih. Oke. Serem juga ya. Iya, serem banget. Terus pas gue pulang, seharian itu kayak pikiran sama anak kecil itu sih. Kayak jadi gue kepikiran, ada rasa kasihan gue. Terus kayak takut juga. Tapi gue juga gak ngerti kenapa gue bisa ada pikiran kasihan sama dia gitu. Tapi begitu lo pulang balik ke rumah, masih ada gangguan-gangguan dari dia atau enggak? Oh enggak sih, enggak. Kayaknya emang dia mungkin di tempat itu ya. Kayaknya sih mungkin bapak kosannya yang jagain kosan mungkin bete kali. Karena gue sama temen-temen gue datangnya tengah malam. Dia udah tidur soalnya. Mungkin ya. Gue sama temen gue bangunin tuh, bilang kalau misalnya udah bayar kamarnya. Posisinya tuh emang tuh kosan di kotanya kan, Bekasinya ya. Di kota, terus nggak jauh juga dari jalan raya. Oke. Jadi yang tidak disangka-sangka banget. Oke, thank you ya Bella atas cerita-ceritanya. Kita juga mau kasih tahu nih, kita sebenarnya pernah tinggal bareng nih, gue sama Bella pernah tinggal bareng kira-kira di tahun 2016-2017an. Dan tentunya pastinya kita di sana punya banyak banget cerita-cerita pas tinggal bareng itu. Iya. Yang penasaran, jangan lupa ikutin cerita-cerita kita selanjutnya di segmen-segmen berikutnya. Dan juga jangan lupa video kita di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya kita bisa cerita bareng-bareng nih, kasih pengalaman bareng-bareng gitu. Siapa tahu kalian juga pernah punya cerita yang sama kayak kita, boleh komen di bawah ya kita. Oke, kalau misalnya yang mau berbagi cerita, mau kita ceritain ceritanya di channel kita, boleh email, nanti ada emailnya itu di description box kita, boleh langsung email aja, cus gitu ya. Jadi jangan lupa ya guys, ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye bye.